Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang uji beda rata-rata. Nah, uji beda yang pertama kita menggunakan uji T dua sampel yang saling berhubungan atau pair sample t-test. Uji sampel t-test ini digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel data yang berhubungan. Misalnya, contoh kasus orang dosen ingin mengetahui perbedaan rata-rata nilai mata kuliah perpajakan antara sebelum praktikum dengan setelah diadakan praktikum perpajakan. Penelitian ini menggunakan, ini cuma karena contoh, 20 responden, dan kemudian 20 responden itu datanya sebelum praktikum dan setelah praktikum, seperti tampak pada tampilan ini ya. Saya sudah posting ini ke SPSS. Nah, sekarang sesuai dengan petunjuk yang ada, nanti akan menentukan itu ke SPSS dan kemudian kita buat data view-nya seperti ini. Jadi di variable view ini yang kolom pertama itu kita namakan sebelum dan ini kita namakan sesudah. Oke. Nah, kemudian labelnya kita boleh tambahkan selengkap-lengkapnya sebelum praktikum dan sesudah praktikum. Boleh ya? Oke. Nah, kemudian dari situ kita kemudian run ya datanya untuk melihat uji rata-ratanya, uji beda rata-rata. Kemudian kita klik analyze, compare means, dan pair sample t-test. Jadi analyze, compare means, pair sample t-test. Seperti ini ya. Nah, nanti variabel satunya itu kita isi sebelum praktikum dan variabel keduanya kita isi sesudah praktikum. Oke. Tidak ada yang lain yang perlu diklik dan sekarang kita tiba pada outputnya. Kita klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini ya. Outputnya seperti ini. Ya, sebentar ini. Rata-rata sebelum praktikum nilainya 67,1 ya. Ya. Ini sama ya hasilnya. Jadi ini saya sudah posting di ini sama ya hasilnya ini dengan yang ini saya sudah sering sinkronkan. Oke. Nah ini seperti ini sama. Jadi pada tabel pair sampel statistik terlihat bahwa nilai rata-rata sebelum dan sesudah praktikum itu adalah 67 untuk sebelum dan 81. Jadi terlihat bahwa sesudah itu lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum ya, sebelum praktikum. Nah, kemudian yang kita analisa adalah setelah itu kita melihat signifikansinya. Apakah perbedaan tersebut antara 67 dan 81 itu signifikan atau tidak secara statistik. Jadi kita lihatnya di mana? Di sini, di kotak ini, signifikansi. Ini, 0,001. Jika kita menggunakan standar 0,05 sebagai error termsnya atau alfanya, maka kita dapati 0,001 ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti angka sebelum praktikum nilainya 67,10 dan 81,55 setelah praktikum itu signifikan ya bedanya. Nah, jadi kalau kita menyimpulkan berarti terdapat perbedaan yang signifikan untuk nilai mahasiswa mata kuliah perpajakan antara sebelum dan sesudah praktikum. Ya, itu untuk pair sampel t-test. Jadi kelompoknya itu sama, mahasiswanya sama, hanya dilihat perbedaannya saja ya dari sisi nilai. Nah, sekarang kita masuk ke uji T2 sampel independen. Uji T2 sampel independen atau independent sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan antara dua sampel data yang tidak berhubungan. Kalau tadi berhubungan, ini tidak berhubungan. Contoh kasus. Seorang mahasiswa ingin meneliti perbedaan nilai mata kuliah matematika mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dengan swasta. Jadi mahasiswanya ini beda ya, sampel yang tidak berhubungan. Jadi ada mahasiswa di perguruan tinggi negeri, ada yang di swasta. Tapi kita mau lihat perbedaan nilai mata kuliah matematikanya.
Penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 20 responden ini terdiri dari 10 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan 10 mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. Nah, ini kita copy ya, seperti ini datanya. Silakan mungkin bisa di screenshot untuk bisa dilakukan apa ya namanya itu pengulangan kembali ya prakteknya. Di variable view kita masukkan data, jadi ada di sini angka 1 dan 2 itu untuk apa? 1 itu untuk keterangan perguruan tinggi negeri dan 2 itu untuk perguruan tinggi swasta ya. Jadi kita akan masukkan data ke SPSS seperti ini. Jadi yang ini itu adalah nilai ya, nilai kita beri ini ukurannya. Kemudian ini kita perguruan tinggi. Nah, oh ini tidak bisa. Jadi kalau mau nulis di sini tidak boleh pakai spasi. Kalau mau perguruan tinggi itu langsung disambung kayak gini. Perguruan saja biar simple. Nah, untuk perguruan ini kita akan masukkan keterangan ya, keterangan untuk value dari labelnya. Di sini kita bilang di sini ya, value itu labelnya. Jadi satu itu untuk perguruan tinggi ya. Oke, kemudian 2 itu untuk perguruan tinggi swasta. Baru kita klik oke. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita klik ini. Analyze compare independent sample t-test ya. Analyze compare kemudian pilih independent sample t-test. Nah, test variabelnya adalah nilainya yang kita lihat beda dan grouping variabelnya itu adalah ini di perguruannya seperti tampilan ini persis. Baru kita klik define groups, kita masukkan kita perguruan tinggi negeri ya, kita taruh kode 1 yang sebelumnya grup 2 juga kita beri kode 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik continue kemudian oke. Maka akan muncul hasilnya seperti ini ya untuk independent sample t-testnya, uji beda independent sample t-testnya. Oke, ini outputnya sama kayak ini. Oke, nah ini juga sama hasilnya. Sekarang kita mau analisa. Pada tabel kedua berisi hasil uji independent sample t-test yang terdiri dari uji Levens homogenitas dan uji T2 sampel independen. Ini ada Levens test, ada kolom Levens test dan ada uji T2 sampel independen. Nah, pertama uji Levens atau uji homogenitas dengan F-test artinya jika varian sama maka uji T menggunakan output equal variance assume, diasumsikan varian sama, dan kemudian jika varian beda menggunakan equal variance not assume. Ya, seperti ini. Nah, dari hasil yang ada itu nilai signifikansi untuk Levens test 0,792 yakni lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kedua varian itu sama. Jadi untuk melihat dia sama atau tidak, kita lihat dulu nilai Levens testnya. Levens testnya itu 0,792. Kalau dia 7, apa namanya? Kalau dia 0,792 berarti di sini lebih dari 0,05 artinya kedua varian sama. Kalau lebih kecil kedua varian tidak sama. Nah, setelah itu baru kita lihat yang ini. Kedua varian sama berarti kita ambil kotak ini ya, karena ini equal variance assume same ya, equal variance assume. Jadi kita ambil nilai ini. Tapi karena kebetulan yang jika varian tidak sama nilainya sama, jadi tidak apa-apa ya. Ini namanya hasilnya sama 0,605. Lebih dari
0,05. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai matematika perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Selanjutnya yang ketiga adalah uji beda untuk uji varian satu arah one way ANOVA. Jadi untuk analisis varian satu arah atau one way ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 atau lebih kelompok sampel yang independen dengan satu jalan. Jadi misalnya contoh, dosen suatu universitas meneliti tentang perbedaan nilai praktikum komputer untuk kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi, Psikologi, dan Teknik Komputer. Peneliti mengambil 30 responden, ya. Misalnya ini kita klik ya, kita copy ini dari 30 responden. Praktek di rumah boleh. Nah, ini datanya, nih 2 ini datanya. Ya, saya drag ke bawah untuk yang 10 bisa di screenshot ini. Kemudian yang ini 10 yang lainnya ini. Oke. Nah, sedangkan kode 1 2 3 itu diperuntukkan ya, 1 untuk Fakultas Ekonomi, 2 Fakultas Psikologi, 3 Fakultas Teknik Komputer. Nah, sekarang kita masuk di SPSS, kemudian kita buat variabel view-nya dulu, kita beri penamaan. Yang pertama ini adalah nilai, yang kedua, nilai sudah ada, jadi ini kita sebut nilai mahasiswa gitu ya, biar beda dengan yang di atas. Kemudian yang ini kita beri nama fakultas. Fakultas ini kita beri value, yang tadi 1 itu untuk Fakultas Ekonomi, kemudian 2 itu untuk Fakultas Psikologi, 3 itu untuk Fakultas Teknik Komputer. Ya, ini selesai. Oke, gampang saja caranya. Analyze components ANOVA. By the way, dulu waktu saya mengajar ini November 6 ya 2013 ya, tahun 2013 ya, sekarang tidak terasa sudah 2021 dengan penyampaian materi yang berbeda. Sekarang sudah pakai YouTube ya untuk memudahkan mahasiswa. Dulu itu saya bagi-bagi panduan seperti ini ya, yang saya buat seperti ini kemudian dibagi ke student, tapi sebenarnya intinya sama ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke analyze components one way ANOVA. Boleh dari tampilan variable view, boleh dari tampilan data view ya, fleksibel. Jadi compare means dan kita pilih one way ANOVA. Nah, di dependent list ini kita isi nilai mahasiswa ya, yang di sini. Kemudian mahasiswa dalam hal ini praktikum komputer ya. Kemudian fakultas ini kita masukkan ke faktor. Nah, selanjutnya dia bilang klik option, kemudian centang deskriptif. Nah, di sini kita centang deskriptifnya ya. Oke, ya seperti ini. Oke, baru continue dan oke. Tadi akan muncul seperti ini hasilnya. Ya, seperti ini ya. Ada deskriptif, tabel deskriptif, dan ada tabel ANOVA. Nah, sama ya hasilnya. Ya. Jadi, ini saya sudah packaging dari SPSS. Kalau kita perhatikan, rata Fakultas Ekonomi itu nilai komputernya 62,80, Fakultas Psikologi 59,60. Kalau Fakultas Teknik itu 77,50. Jadi paling tinggi itu kelihatan di sini teknik komputer ya. Memang wajar kalau kursus komputer kan aneh kalau psikologi yang lebih tinggi dari komputer ya. Ini datanya make sense.
Tapi kalau misalnya contoh itu fakultas komputer lebih rendah, nah patut dipertanyakan. Oke, sekarang kita lihat di sini ada beda ya, tapi kita mau lihat apakah between groups ini, beda ini tuh signifikan atau tidak secara statistik. Nah, itu kita akan buktikan lewat nilai signifikansi yang ada di tabel ANOVA. Ya, di tabel ANOVA. Kalau di sini kita hanya bisa melihat bahwa yang paling tinggi itu nilai praktikumnya adalah Fakultas Teknik Komputer secara rata-rata. Tabel ANOVA terlihat bahwa nilai signifikansi 0,00 di mana jauh lebih kecil dari 0,05 yang menjadi alfa. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi, Psikologi, dan Teknik Komputer. Jadi antara psikologi dengan ekonomi itu signifikan bedanya 59, 60, dan 62 itu. Begitu juga antara Fakultas Psikologi dan Teknik Komputer atau perpaduan yang lain untuk melihat perbedaan tersebut. Jadi sampai di sini beda rata-rata sama memperhatikan dan mempraktekannya ya. Dan terlebih setelah muncul output itu adalah bagaimana cara menganalisanya.